Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut praktik monopoli. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apa yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan salah satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Artinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain seperti Portugal dan Inggris. Oleh pemerintahan Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewaan yang dikenal dengan nama hak oktrooi seperti hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak yang melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah, hak mendirikan benteng. Tentu kalian bertanya mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan. Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Dengan adanya hak oktrooi tersebut, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Dengan politik adu domba, Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar kerajaan di Indonesia. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Aku mau nanya nih, menurut Ica apa sih dampak yang signifikan terhadap persaingan dan pencarian di pasar Google yang disebabkan oleh monopoli itu? Menurut aku dari dampak positifnya mungkin bisa meningkatkan inovasi kita. Habis itu lebih efisien serta aksesibilitas dalam pasar pencarian serta pasar konsumen. Terima kasih.